Baik. Kita buka dalam Roma pasal 8. Hari-hari ini kita belajar tentang pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Roh Kudus, ya, dia diberikan sebagai penolong bagi kita. Dia sebagai penghibur. Tapi dia juga, saudaraku, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa enggak? Apa itu hukum maut? Roh akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Nah, dalam penghakiman ini bahwa maut telah dikalahkan, ya. Maut telah penguasa dunia ini dan maut telah dikalahkan. Roh Kudus bukan hanya menginsafkan tetapi juga memberikan kelepasan dan kuasa itu, saudara. Demikian juga dari hukum dosa, ya, sengat-sengat dosa. Ketika Roh Kudus diizinkan lebih jauh dalam hidup kita, dia akan membebaskan kita dari sengat dosa juga. Ya. Jadi diberikan bukan hanya menginsafkan, tetapi memberikan kita kebebasan, kemerdekaan dengan kuasanya, saudaraku. Lantas banyak anak-anak Tuhan entah gak menyadari, entah gak menghidupinya, saya juga gak tahu gitu ya. Masih takut akan banyak hal dalam hidup ini. Kalau diselidiki takut mati. Kalau diselidiki takut dihakimi. Kalau diselidiki takut dipermalukan. Kalau diselidiki takut dicemooh. Kalau diselidiki takut sakit hati. Takut tersinggung, takut sebagainya banyak begini. Padahal di sini bilang apa? Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Tahu artinya hukum? Hukum itu ada kait-mengkaitnya. Sebab dan akibat. Hukum itu bekerja begitu. Kalau begini, akibatnya ini. Ini hukum gitu kan? Nah, tetapi banyak anak-anak Tuhan, gak usah lihat terlalu anak Tuhan, para pelayan, saya bicara kepada para pelayan sekarang. Para pelayan sekalipun gak mengalami kemerdekaan dari hukum itu. Padahal statusnya harusnya merdeka. Statusnya harusnya merdeka. Tapi enggak mengalami kemerdekaan terhadap hukum sebab akibat itu. Apa sesungguhnya yang terjadi, saudara? Kalau kita lihat lagi di dalam bagian lain. Itu dalam 2 Korintus pasal 5. Ayat 15 sampai dengan 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai
Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat bukan yang baru saudaraku, sudah lama dan menjadi ayat hafalan. Tetapi saudaraku, ini buktinya. Banyak para pelayan, gak usah dulu jemaat saudaraku. Kalau pelayan saja belum menang dalam hal ini udah ya artinya bahasa ringannya begini. Untuk hal dasar, hal yang dimerdekakan dalam hidup orang-orang yang katanya mengikut Tuhan ya. Bahwa sebenarnya ini apalagi mati bagi Kristus kan gitu. Ini udah lebih tinggi lagi kan gitu. Karena Kristus telah mati bagi supaya semua orang yang percaya padanya mestinya menyerahkan hidupnya pada Dia. Bahasa ringkasnya begini. Belum menang, belum selesai lagi urusan dirinya sendiri ketika datang sama Tuhan. Ya, padahal satu sisi dosanya diampuni, dia terima dosanya diampuni. Kemudian mendapat jaminan keselamatan, diterima jaminan keselamatan. Saudaraku, urusan dengan Kristus bukan sekedar jaminan keselamatan. Tapi hidup yang berkemenangan, yang menyadari kamu ini ciptaan baru. Kamu itu udah beda, kamu itu harusnya sudah lepas dari hukum maut dan hukum dosa. Tapi banyak yang gak selesai saudaraku. Dengan dirinya sendiri. Ketika Tuhan mengasihi seseorang, yang Tuhan inginkan apa? Karena itu tertulis dari dulu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Karena aku lebih dulu mengasihi kamu, ya, memilih kamu, sehingga sudah sewajarnya lah engkau mengasihi aku. Satu sisi, dia mengasihi kita, kita setuju kan? Udah selesai kan? Tapi kita mengasihi dia, enggak selesai. Karena banyak dalam diri kita, enggak selesai saudaraku. Kenapa enggak selesai? Karena mengasihi dia, kan begini. Barang siapa mengasihi aku, kita kan baru baca minggu-minggu ini. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan apa? Perintahku. Melakukan firmanmu. Kenapa kamu gak ada ini kalau tanya? Ya soalnya ini gimana, nanti kalau aku begini, apa kata orang begini. Engkau belum menang dari apa kata orang, berarti kau belum selesai. Para pelayan gini mana bisa dipakai sebenarnya. Maaf ya aku harus ngomong begini, di tengah-tengah pelayan boleh kan, di tengah jemaat mungkin aku tidak ngomong seperti begini. Gak bisa dipakai untuk tujuan yang penuh. Tuhan kan sayang. Dia kasihi kita. Ya. Kemudian dia ingin kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Kan sudah dibilang begini. Tetapi kalau dirinci kenapa kau belum mengasihi dengan segenap kekuatanmu. Dengan ya gimana lah. Nanti tersinggung pula. Kau masih belum menang dengan tersinggungan. Padahal hukum sebab akibat udah diberesin. Baik itu maut, baik itu dosa. Gak ada keberanian bersaksi. Kenapa? Ya nanti begini. Engkau gak menang berarti kau gak merasakan karya Kristus di dalam kamu. Gak kau rasakan. Kenapa kau gak berani? Saudara, maut sudah dikalahkan. Dan dosa sudah dikalahkan. Bagian kita adalah menjalani hidup yang berkemenangan. Menang terhadap sakit hati, menang terhadap enggak dipuji, ya kan? Itu kan. Kan kalau di sini udah dibilang kan, kenapa kau masih mencari pujian? Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau saya nggak hidup untuk diri sendiri, ngapain ku cari pujian untuk aku, ya enggak? Ya toh? Ya, Galatia 2 ayat 20 katakan apa? Namun aku
hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Itu ayat hafalan, saudara. Tapi pada kenyataannya banyak orang masih hidup untuk dirinya sendiri. Mungkin saatnya kita mesti memilah, saudaraku. Atau berani mulai berterus terang. Ketika orang-orang mencari pujian, pengakuan, sudah saatnya kita mau, hey, berarti engkau belum menang atas dirimu. Kau masih mencari itu. Padahal yang akan memuliakan kamu siapa? Yang akan mengangkat kamu siapa? Ngapain kamu cari-cari? Ya toh? Ngapain kamu cari? Tuhan yang akan angkat kamu. Kalau sampai sekarang belum diangkat, karena kau cari-cari. Gak usah cari, pasti Tuhan angkat. Ada amin? Ada amin? Gak usah kau cari, pasti Tuhan angkat. Tapi kalau makin kau cari, gak diangkat-angkat. Saudara yang kekasih, mungkin saatnya kita sekarang sudah harus menikmati makanan keras. Bukan makanan kejam, ya kan? Tetapi kebenaran itu harus terbuka. Ya, harus terbuka. Coba, kembali lagi. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2 tadi. Menurut saudara ini kira-kira kayak apa ini artinya? Menurut kita kira-kira artinya kayak apa nih? Roma 8 ayat 2. Roh ini kan Roh Kudus ya kan? Ini Roh Kudus kan? Loh, kita kan sudah mari Roh Kudus, semua lagu tentang Roh Kudus sudah kita nyanyikan dan sebagainya. Bahwa dia Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya mau nanya sama saudara, wajar enggak? Layak enggak orang yang ditebus Kristus masih takut terhadap maut? Loh, kalau dari sini jawab dulu, wajar enggak? Enggak. Enggak wajar. Tapi kenyataannya banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Artinya banyak orang pengikut Kristus enggak wajar lagi. Ya, enggak wajar lagi. Sangat dosa juga. Ya. Hidup untuk dirinya sendiri. Yang tadi kan di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Kalau ayat 17 katakan jadi siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tapi kan ciptaan baru juga gak ngerti apa maksudnya ciptaan baru. Ayat 15 tadi. Ya. Bahwa kamu tidak hidup untuk diri kamu sendiri lagi. Tetapi Kristus yang telah mati bagi kita, ya, menghidupkan kita menjadi ciptaan baru sehingga aku tidak hidup untuk diriku sendiri. Sekarang saya mau nanya dulu, orang mengikut Kristus masih banyak gak yang hidup untuk dirinya sendiri? Hah? Masih? Berarti gak wajar kan? Gak wajar kan? Gak wajar. Lebih baik kita ngaku, Tuhan aku ini gak wajar. Tolong aku supaya jadi waras, jadi wajar, ya kan? Lebih baik kita sadar kan gitu. Tuhan, aku belum selesai dengan diriku, padahal Engkau udah menebus aku, tapi aku gak merasa ditebus. Saudara, secara fisik, ketika melayani secara fisik ada lelah enggak? Jujur dulu, pasti ada kan? Ya. Ada lelah kan, karena seperti seorang berlari kan gitu kan dikatakan ketika kau melayani seperti seorang pelari, ya, seperti seorang petinju, seperti gini. Mereka ini secara fisik lelah enggak? Lelah, ya toh? Jujur dulu, para pendoa, secara fisik, jangan bukan roh dulu, lelah enggak kamu?
Kayaknya rohani semua nih orang pendoanya, nggak ada yang begini. No problem, no problem. No problem? Ah? Lelah. Aser lelah enggak secara fisik? Lelah batin, pastor. Kenapa lelah batin? Udah disalami nggak senyum juga dia. Makan hati. Oh begini-gini. Lelah. Ya. Tapi kalau orang yang benar tahu, Tuhan itu semua kulakukan karena cintaku padamu. Dan aku tidak mempertimbangkan diriku sendiri lagi. Tetapi aku hanya memandang, inilah bukti cintaku padamu. Lelah, gak komplain. Nah inilah kan bukti cinta sama Tuhan, apa? Lelah tidak komplain. Kalau masih ada orang yang merasa oleh Tuhan dimanfaatkan, kira-kira keterlaluan gak? Halo, aku tanya dulu. Kayaknya Tuhan manfaatin aku, keterlaluan gak? Kenapa keterlaluannya? Yesus mati untuk kamu sehingga kamu dapat jaminan ke surga, masih ngomong begitu, berani lagi. Hah? Berani lagi mau ngomong begitu. Saudaraku, yang penting sekarang begini, untuk pelayanan ini, kita harus akui pelayanan ini punya Tuhan. Jangan menganggap ini pelayanan punyamu, ini pelayanan punya Tuhan. Ya, dan kita coba semaksimal mungkin mendengar suara Tuhan dan mengikuti arahan apa yang Dia mau. Dan kalau sudah semaksimal kita lakukan, ada yang masih ngomong kita ini dimanfaatkan oleh pelayanan ini enggak waras orangnya. Waras gak? Gak waras, gak cinta sama Tuhan. Boleh gak aku ngomong begitu? Boleh gak? Boleh kan? Kita harus berani kalau mendapati orang seperti gitu. Setuju? Kita bilang begini, mungkin kau mesti cek dulu dirimu, apa kau cinta Tuhan? Karena dalam segala saudara juga harus ingetin, kalau ada dalam pelayanan ini, sepertinya menonjol kalau pelayanan ini punya kita atau punya saya, saudara tegur saya. Ya? Pastor, kayaknya pelayanan ini punya pastor, suka-suka pastor. Kalian harus ngomong seperti begitu. Karena kita sudah berusaha nih. Gak ini, bahwa ini bukan karena punyaku, karena begini. Supaya yang Tuhan mau itu yang jadi. Enggak, karena kalau enggak begini, enggak masuk dalam ketegasan, pelayanan ini akan di situ-situ terus. Sayangnya apa? Enggak selesai para pelayan dengan dirinya sendiri. Masih muter-muter di situ, muter jangan disinggung laku, muter-muter kayak enggak dihargai aku. Kalau masih kayak begitu saudara, di mana bahwa engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Dulu ada namanya apa? ESC ya, yang servanthood, yang pernah ada ikut training dari sini. Hah? Ya, yang pernah ikut training begini. Bahkan dibilang kamu sebagai apa? Keset. Pernah dengar itu? Kamu tuh bagaikan keset, siap digini-giniin. Waktu training kayak siap kan, pulang dari situ nggak siap, nggak siap. Ya kan? Itu saya kirim. Tahu nggak saudara? Lebih dari 50% udah keluar orangnya. Yang ikut. Nggak percaya. Saya pernah ikut. Pak Hendrik ikut kan? Kan 50% orangnya udah nggak di sini lagi kan? Nggak tahan. Ya, nggak tahan. Gak usah lah disebutin namanya, cari sendiri aja. Ya, nggak tahan. Tahu nggak dia kalau dia jadi keset? Tahu, tapi ketika diperlukan keset nggak tahan. Nggak tahan. Muncullah nanti berita, suka-sukanya aja tentang ini, suka-sukanya aja minta begini. Saudara, tapi bilangnya keset. Itu lebih ngeri memang. Waktu itu kan mau datang lagi, mau ngadain lagi. Ini kan dari ESC ini dari Abalov, mau datang lagi, pakarnya. Nggak usah lah,
Malu kita nanti. Gak sih, malu. Udah datang. Gratis. Disediain hotel. Kan gak boleh keluar kan? Kan selama 2 hari itu gak boleh keluar. Hah? No handphone? Ya. Kok tahu Bapak? Oh ikut dimarah-marahin ya. Oh. Terpancing gak Bapak? Aduh, terpancing. Itu baru trainer, belum lagi aku yang marahin. Pernah aku marah-marahin? Belum aja udah keluar. Ya. Trainernya baru. Kalau nggak suka keluar sekarang, nggak keluar juga tuh. Tapi ketika dalam dunia nyata, langsung keluar. Apa yang terjadi? Kita hanya hidup dalam suasana. Karena waktu itu dalam ruangan penuh suasana kan. Suasana tunduk ada. Tapi rasa tunduk itu bukan suasana kawan. Tetapi cinta dan komitmen itu implementasinya tunduk. Tahu beda saudara, kalau di retreat suasana membantu ya. Ya. Yang ikut, saudara lihat kan, udah dimaki nggak keluar kan? Sedikit yang keluar kan? Karena suasana itu membantu. Dalam dunia nyata, bukan suasana, alam yang nyata. Tidak membantu. Caranya gimana? Keyakinanmu, prinsipmu, komitmenmu, cintamu pada Tuhan. Itulah ujiannya. Karena waktu mau training itu udah didoain supaya yang di dalam itu mau nurut begini-gini. Lepas daripada didoain, terjun bebas semua. Macam pelayan yang di sini juga. Waktu mau diangkat di interview kayak mantep kan gitu. Giliran sudah terjun bebas. Datang juga enggak di dalam pelayanannya dan biasa-biasa aja. Enggak ada rasa, aku gak datang dalam pelayanan ini. Gak ada rasa gitu, biasa aja. Sorry lupa. Gak ada rasa bersalah. Bukan ingin hidup dalam rasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu adalah signal ada yang gak beres. Kan itu aja, bukan supaya hidup terus di situ. Itu signal dikasih tahu. Kalau signal itu gak ada, berarti sensitivitinya udah tumpul. Rusida jadi WL secara fisik capek nggak? Capek. Capeknya kenapa? Ada latihan, ada meeting, ya. Evaluasi, capek evaluasi ya. Iya, banyak yang drop out di sini, ya kan gitu. Ya, banyak begini, capek kan? Ya dong. Sekarang koneksitasnya bahwa hidupmu bukan kamu lagi, di mana tempatnya? Kau ikuti rasa capekmu atau kau memandang Kristus, Tuhan karena engkau aku melakukan ini. Bahkan diriku sendiri pun aku lupa. Itu kan koneksitasnya kan? Ya toh? Koneksitasnya begitu. Nah, ini nggak sempat kita bangun. Ya, nggak sempat kita bangun. Mau kita bangun ini? Halo, mau kita bangun ini? Kok diam semua? Mulai kejam ini. Mau kita bangun ini? Mr. Hammer. Bapak Hammer kan? Loh, Mr. Palu. Hah? Iya. Ya Bapak yang harus pukul-pukulin. Maksudnya pukulin, ngingetin. Ya. Kok pada diam yang lainnya? Aku datangi satu-satu, ku tanya. Halo, mau kita hidup dalam koneksitas ini? Apa? Betul? Ingatkan saudara-saudara. Ingatkan. Banyak hal
Apa yang mestinya Tuhan kerjakan belum kau lihat, seringkali. Satu, memang ada waktunya Tuhan. Tapi waktunya Tuhan itu ada maksudnya gitu kan. Ada yang belum beres. Kamu belum menang. Atau belum punya pengertian yang benar gitu loh. Bahwa kamu tidak hidup untuk dirimu lagi. Wah gak bisa gitu lah Pak. Ya nggak bagaimana, nggak bisa, memang udah ditulis begitu. Mau apa? Mau kita ganti? Ayat 15 ini kita cabut. Ada di situ kan? Coba baca, satu, dua, tiga sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang kita ganti. Ini ayat ini kita punya enggak? Aku, ganti aku ya. Mereka ganti aku. Ini pengakuanmu. Ayo bilang. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk aku. Tidak lagi untuk hidupku sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk aku. Aku. Saya pikir gak salah Alkitabmu dicoret, merekanya ganti aku. Salah gak nih? Hah? Gak salah, malah itu yang perlu, yang benar gitu ya. Coret Alkitabmu mereka ini dengan aku. Kalau ini menjadi personal kan. Kan ini Alkitab saya. Jangan suruh orang lain baca. Ini punya aku. Ya. Kata mereka, ku ganti aku. Aku. Jadi saudara yang kekasih, kalau banyak panjang penantian kita, ada hal-hal yang perlu ya nggak apa-apalah. Yusuf 14 tahun, Daud 16 tahun dalam prosesnya. Tapi menuju ke situ, jangan diproses tapi nggak menuju ke situ. Panjang, gak apa-apa lah. Musa 40 tahun kawan. Lama. Sampai dia layak membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari dulu sudah dikasih tahu, udah ditaruhkan hatinya. Sayang terhadap orang Israel sekalipun dia keturunan secara adopsi keturunan Firaun. Tapi cintanya itu sudah ditunjukkan. Sudah Tuhan taruhkan dalam dia. Tetapi pelaksanaannya, it takes 40 years. Baik pelayanan anak-anak, bangkitlah. Sudah cukup berputar-putar. Pelayanan TNG, kan mulai dari anak-anak terus ke TNG ya. TNG naik ke atas kan, sudahlah cukup. Jangan berputar-putar di situ lagi. Khususnya para pelayannya. Selesailah dengan pergumulan-pergumulan dirimu itu yang masih takut terhadap hukum maut dan hukum dosa. Terus habis TNG apa? Pemuda. Ya di TNG-nya mahasiswa itu. Berarti ibu udah lupa. TNG itu gabungan. Pemuda. Udahlah, jangan muter-muter di situ lagi. Keluarlah. Ibu Ewe, apa lagi? Ini mama-mama ini. Gampang tersinggung, minta maaf. Banyak yang gak selesai. Iya kan? Bagi-bagi kurang kira-kira agak sukacita atau muncungnya panjang. Bagi-baginya gak pas. Bagi kerjaannya gak pas, tapi kalau bagi berkatnya maunya yang banyak. Kalau kerjaan tak mau banyak. Kalau Bapak Sion bukan sakit hati, kagak peduli. Parah juga ya gak?
Ayo udahlah, jalan situ, jalanlah di situ. Ya, mana yang menguntungkan nanti aku kerjain, yang enggak usah. Saudaraku, bukankah dalam perkumpulan itu kita mencek diri kita, sudahkah aku selesai dengan diriku? Sehingga aku layak disebut menjadi hamba-hambamu Tuhan. Belum selesai. Ada orang yang gak mau lagi datang karena gak dikunjungi sama pastor. Ada gak kayak gitu? Ada ya? Bahkan keluar gak didatangi pastor soalnya. Oh ada itu, jangan pura-pura gak tahu kalian. Saudaraku, bukan Tuhan yang mengunjungi dia, harus pastor. Gak mempan rupanya Tuhan mengunjungi dia. Ngeri gak? Halo, ngeri gak? Hah? Ngeri. Saya ngeri melihat orang seperti ini. Kalau aku mau mengunjungi, jangan jadi syarat itu. Ya bilang aja kalau mau dikunjungi, oke. Supaya aku jangan keluar. Pastor mesti kunjungi, ini syarat yang gak suka aku. Tapi datanglah pastor. Kan kalau gitu kan enak juga kan. Boleh kan kayak gitu? Iya, datanglah. Tapi kalau pakai syarat, berarti Tuhan gak tembus. Gak tembus Tuhan sendiri. Apalagi saya. Gak tembus. Ngerti sekarang? Ngerti? Kenapa kok kurang semangat? Yang perempuan gak pernah dikunjungi ibu pastor. Gak pernah dikunjungi pastor begini. Saudaraku, selama ini Roh Kudus gak pernah kunjungi kau rupanya. Maaf ya, itu bukan menutup diri, mengalaskan supaya saya nggak ngunjungi. Enggak juga kan gitu, datangnya aku. Ya, hanya ketika belum bisa, jangan jadi buat persyaratan seperti begitu. Percayalah. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita, Tuhan akan bukakan apa yang akan dia lakukan. Selesailah. Kira-kira menurut saudara, pelayan di sini, ini kan karena pelayan semua, boleh lah aku tanya ya enggak? Banyak yang suka ngambek enggak? Halo? Kok pada diam saudara? Bila perlu saya pastor, gitulah lebih mantap. Aku ini sudah mulai menang nih, kalau berani bilang saya pastor, hari ini ngomong begitu, sudah 90% menang dia. Saya mau nanya sekali lagi, saya tanya. Menurut saudara, pengamatan saudara, banyak gak para pelayan yang suka ngambek? Banyak? Jangan PW, semua Bu. Ya, yang lain juga banyak kan Bu? EW juga ada kan Bu? Iya. Iya PW ya, EW ya semua. Karena kalau enggak pelayanan ini sudah nerobos dalam segala kalangan. Tapi dari tadi ku perhatikan gak ada yang angkat tangan. Hah? Ya gak apa-apa. Tapi kan ku tanya, kalau yang masih suka ngambek, coba angkat tangan. Bener ya D5 ya. Satu kali aku ikut evaluasi. Siap? Ya. D5, tapi kalau khusus untuk D5, karena dia yang bilang nggak ada, gini, nggak si Lusida masih, iya nggak? Bener, nanti pas Lusida, kapan Lusida? Ikut kita, rame-rame ku ajak, evaluasi Lusida. Saudara yang kekasih, udahlah cukup gitu. Yuk kita datang sama Tuhan.
Kalaupun aku bicara gini, aku sayang sama kalian. Ya. Tapi ada seimbangan dong. Sayang ya sayang. Mengingatkan yang ingatin. Saya kasih tahu mas saudara. Air mata saya akan mudah keluar ketika aku melihat orang seperti Tuhan kehendaki. Itu enggak usah ditanya. Keluar sendiri itu. Ada saatnya keras. Tapi yang kurindukan adalah kita semua bebas. Jadi saudara, gimana caranya? Karena yang datang ini separuh juga enggak ada. Gimana caranya? Kita mulai ingatkan. Kalau sudah mulai ada teguran keras mulai begini, saudara harus datangi. Kalau saudara yang ngomong, saudara harus datang bilang, berarti kamu belum selesai dengan dirimu dan Tuhan. Amin. Banyak yang jawab. Amin. Ibu bilang PW ya Bu ya? PW banyak ya? Nanti kita bilangin sama mereka ya. Banget apa? Merajuk. Bener ya? Ingetin ya nanti ya. Ya, kalau mulai merajuk-rajuk, tepok langsung ini. Kamu belum menang atas dirimu dengan Tuhan. Selesaikanlah dirimu di hadapan Tuhan. Karena kamu sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa itu menimbulkan sakit hati. Harusnya kau sudah menang lagi. Dosa menimbulkan singgungan, mestinya enggak tersinggung lagi. Karena apa? Hidupku bukannya aku lagi lah. Kalau Kristus yang udah, apa dasarnya kau kecuali Kristus yang tersinggung. Baik, kita datang sama Tuhan.